Shopify adalah cara termudah untuk membangun toko online profesional. Dan di video ini, saya akan menunjukkan kepada Anda secara persis bagaimana cara beralih dari akun yang benar-benar kosong menjadi toko yang sudah terpublikasi sepenuhnya seperti ini, siap menerima pesanan nyata. Saya telah membaginya menjadi 10 langkah sederhana. Pertama, saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu Shopify dan bagaimana mendapatkan harga terbaik yang tersedia. Kita akan membahas bagian-bagian penting, seperti mendesain beranda, memakai alat AI Shopify, menambah produk, dan membuat toko Anda tampak terpercaya. Langkah awal seperti membuat akun dan orientasi berlangsung cepat. Tapi pastikan tonton bagian desain, karena di situ toko Anda berubah dari sekadar template jadi merek yang nyata. Sekarang, jika Anda pernah menonton tutorial lain dan merasa kewalahan, atau bahkan jika Anda belum pernah membuat situs web sebelumnya, jangan khawatir. Saya akan membimbing Anda melalui setiap langkah, dan saya tidak akan melewatkan apapun sehingga Anda bisa mengikuti semuanya. Jadi, Shopify adalah sebuah platform yang memungkinkan Anda membangun toko online sendiri. Alih-alih berjualan di platform milik orang lain seperti Amazon, Etsy, atau eBay, ini adalah situs web milik Anda sendiri di mana pelanggan datang kepada Anda, membeli dari Anda, dan Anda mengendalikan seluruh pengalaman mereka. Ini adalah merek Anda, harga Anda, dan hubungan pelanggan Anda. Bayangkan seperti menyewa toko fisik, hanya saja ini secara online, dan Anda bisa menyiapkannya hanya dalam satu sore. Saat ini Shopify menawarkan uji coba gratis, sehingga Anda bisa membangun seluruh toko Anda sebelum membayar apapun. Dan jika Anda menggunakan tautan saya di deskripsi di bawah, Anda juga akan mendapatkan tambahan 3 bulan Shopify hanya dengan $1 per bulan setelah masa uji coba Anda berakhir. Paket dasar biasanya seharga $39 per bulan, jadi ini menghemat lebih dari $100 untuk Anda. Ini adalah penawaran terbaik yang mereka miliki. Jadi untuk mendapatkan penawaran itu, gunakan tautan yang ada di layar atau gulir ke bawah dan klik tautan pertama di deskripsi di bawah. Saat Anda menggunakan tautan tersebut, Anda akan diarahkan ke halaman ini. Silakan masukkan email Anda untuk memulai. Buat kata sandi, selesaikan CAPTCHA, lalu klik untuk membuat akun Anda. Selanjutnya, Anda perlu memasukkan informasi pembayaran Anda. Sekarang sedang tidak ada biaya yang dikenakan saat ini. Di sisi kiri, Anda bisa melihat tertulis ada uji coba gratis selama 3 hari. Dan setelah itu, Anda akan dikenakan biaya $1 untuk bulan pertama Anda. Silakan gunakan PayPal atau masukkan informasi kartu Anda untuk memulai. Halaman berikutnya akan menampilkan 3 pilihan paket. Menariknya, 3 bulan pertama hanya $1. Klik lihat detail paket jika masih ragu. Untuk kebanyakan orang, paket dasar sudah cukup dan itu yang kita pakai hari ini. Selanjutnya, Shopify akan menanyakan beberapa pertanyaan singkat tentang bisnis Anda. Pertanyaan ini hanya untuk menyesuaikan daftar tugas di dashboard. Jadi, jawab saja pertanyaan-pertanyaan awal ini dengan cepat sesuai kebutuhan bisnis Anda. Pertanyaan terakhir adalah, apa nama yang ingin Anda berikan untuk toko Anda? Silakan masukkan nama toko Anda sesuai dengan bagaimana Anda ingin nama tersebut tampil di situs Anda. Lalu klik selesai. Dan seperti itu saja, kita sudah berada di dashboard Shopify. Langkah kedua, mari lihat sekilas. Ini admin Shopify Anda, back-end toko Anda. Semua yang Anda butuhkan untuk mengelola toko ada di sini. Di sebelah kiri, Anda memiliki navigasi utama, Home, juga adalah tempat kita berada sekarang. Orders, disitulah pembelian pelanggan akan muncul. Products, tempat kita akan menambahkan produk yang Anda jual. Customers, daftar semua orang yang membeli dari Anda. Dan Anda bisa mengakses hampir semua hal lain yang Anda butuhkan dari menu ini. Cukup lihat dulu kategori umumnya di sini, lalu telusuri lebih dalam. Sedikit lebih ke bawah, kita punya online store. Disinilah kita akan menyesuaikan tampilan toko Anda sebenarnya. Kita akan banyak menghabiskan waktu di sini. Dan kemudian ikon roda gigi dengan pengaturan ada di paling bawah. Disitulah nanti kita akan mengatur pembayaran, pengiriman, dan nama domain Anda. Anda juga akan melihat bahwa Shopify memberikan panduan pengaturan di tengah layar pada dasarnya berupa daftar periksa semua yang perlu Anda lakukan sebelum toko Anda siap. Tapi kabar baiknya, kita akan membahas semuanya di video ini, jadi Anda tidak perlu terlalu memperhatikan bagian ini. Dan satu hal lagi, Anda lihat ikon kecil di kanan atas ini? Jika Anda mengkliknya, itu adalah Sidekick, asisten AI dari Shopify. Jika Anda pernah mengalami kebuntuan dalam sesuatu, setelah tutorial ini, Anda bisa menanyakan pertanyaan langsung di sini. Fitur ini gratis di semua paket. Anda bisa menutupnya dengan tanda X kecil di kanan atas. Jika Anda ingin melihat riwayat percakapan Sidekick Anda bisa klik Sidekick Conversations di kiri bawah. Nanti akan muncul di sini, di dekat pengaturan. Sekarang, langkah ketiga. Sebelum kita mulai mendesain, Anda perlu memilih tema. Tema pada dasarnya adalah template yang mengatur tampilan toko Anda. Tata letak, jenis huruf, dan gaya. Anggap saja seperti memilih desain interior untuk etalas toko Anda. Anda tidak terikat dengan tema itu, Anda bisa menyesuaikan semuanya, tapi tema memberikan titik awal agar Anda tidak memulai semuanya dari nol.
Di navigasi sebelah kiri, klik toko online. Dan di sini Anda bisa melihat kita secara otomatis diarahkan ke submenu tema. Di tengah layar, Anda bisa melihat bahwa tema default kita adalah Horizon versi 3.5.0. Horizon adalah tema default terbaru dari Shopify. Tema ini dibangun dengan sistem berbasis blok yang memberi Anda kontrol lebih besar atas tata letak dan memuat lebih cepat dibandingkan tema lama. Tema ini juga memberi Anda akses ke beberapa fitur AI terbaru mereka. Di sisi kanan di sini Anda bisa melihat tombol edit tema. Ini adalah tombol yang akan kita klik untuk mengedit toko kita. Jika Anda menggulir ke bawah, Anda akan melihat gelembung desain toko Anda dalam hitungan detik. Dan jika Anda mengetikkan prompt di sini, Anda bisa menghasilkan tema yang unik untuk toko Anda. Namun setiap tema memiliki fitur yang berbeda-beda. Jadi jika Anda ingin mengikuti tutorial ini langkah demi langkah, saya tidak menyarankan untuk melakukan ini. Namun demikian, jika Anda ingin memilih petualangan Anda sendiri, silakan saja. Ini adalah fitur yang sangat keren. Cek juga tema gratis lainnya di bawah, tapi Horizon adalah pilihan bagus yang akan kita pakai di tutorial ini. Shopify terkadang menguji dan mengubah tema bawaan untuk toko baru. Jadi, jika Anda tidak melihat Horizon sebagai tema Anda saat ini, berikut cara menggantinya. Gulir ke bawah ke bagian tema gratis populer ini, temukan Horizon, klik tambah, lalu ketika tema tersebut sudah muncul di perpustakaan tema Anda, klik tombol publikasikan untuk menjadikannya tema aktif Anda. Sisa tutorial ini mengasumsikan Anda mengikuti dengan tema Horizon, jadi sebaiknya luangkan waktu 30 detik untuk mengganti jika memang perlu. Setelah Anda selesai dengan tutorial ini, Anda selalu bisa beralih ke tema lain dan mencoba tema-tema lainnya nanti. Pada langkah keempat, kita akan menambahkan produk ke toko Anda dan mengaturnya ke dalam koleksi. Itu adalah kategori yang dijelajahi pelanggan. Produk dulu, baru koleksi. Sekarang, sebelum kita menambahkan apapun, Anda mungkin bertanya-tanya, dari mana saya sebenarnya mendapatkan produk untuk dijual? Dan jawabannya adalah, itu tergantung pada model bisnis Anda. Beberapa orang membuat produk mereka sendiri seperti barang buatan tangan, karya seni, atau unduhan digital. Beberapa orang membeli grosir dan menjual kembali. Ada yang pakai layanan print on demand untuk cetak desain Anda pada kaos, mug, atau produk lain. Atau dropship, pemasok kirim langsung ke pelanggan Anda. Shopify dukung semua cara ini. Untuk tutorial ini, saya hanya akan menambahkan beberapa produk contoh agar kita punya sesuatu untuk dikerjakan. Prosesnya sama, tidak peduli dari mana produk Anda sebenarnya berasal. Mari kita tambahkan produk pertama kita. Pada menu sebelah kiri, klik produk. Lalu klik tambah produk. Beri nama produk Anda. Dalam kasus saya menjual Alpine Hiking Backpack 45 liter. Selanjutnya, Anda perlu menulis deskripsi. Di sini Anda memiliki editor teks dengan semua fitur standar. Atau Anda bisa klik ikon AI Sparkle di kiri atas untuk menghasilkan teks secara otomatis. Klik ikon tersebut, berikan prompt kepada AI Sidekick, lalu kirimkan. Anda bisa melihat Sidekick menulis deskripsi yang bagus untuk Anda, lalu Anda bisa mengklik untuk mengedit, membuat ulang, atau menulis sendiri. Selanjutnya, unggah gambar produk Anda di bagian media dengan mengklik unggah baru. Di sini, saya memiliki folder foto untuk produk khusus ini, Swallow. Saya akan memilih semuanya lalu klik buka untuk mengunggah. Jika Anda sudah membuka folder di komputer, Anda juga bisa langsung menyeret dan menjatuhkan gambar ke bagian media di sini. Selanjutnya, gulir ke bawah dan tetapkan harga untuk produk Anda. Ada pengaturan tambahan di bawah harga, termasuk Compare At untuk menunjukkan diskon. Contohnya, saya menjual ransel ini seharga $89.99, padahal biasanya $129.99. Harga Compare At akan dicoret di halaman produk, menampilkan $89.99 sebagai harga sekarang. Selanjutnya, jika Anda menggulir ke bawah halaman, ada tombol untuk mengaktifkan pelacakan inventaris. Tentukan berapa banyak produk yang saat ini Anda miliki. Di bawah bagian inventaris, Anda juga memiliki opsi untuk SKU, barcode, dan menjual saat stok habis. Tambahkan SKU. SKU adalah kode produk unik untuk catatan Anda. Masukkan kodenya di sini. Gulir ke bawah untuk bagian pengiriman. Dan secara default, tombol produk fisik sudah dalam posisi aktif. Jika Anda menjual produk digital atau unduhan, Anda bisa mematikan tombol ini. Dengan tombol ini diaktifkan, Anda dapat mengatur detail paket pengiriman Anda. Untuk melakukannya, klik menu drop-down di bawah paket, klik tambah paket baru, lalu masukkan dimensi dan berat paket yang biasa digunakan untuk produk ini. Dan Borshitans pada kemasan Anda. Jika ini adalah ukuran paket normal Anda juga bisa mencentang kotak untuk menjadikannya paket default Anda. Jika tidak, cukup klik tambah paket.
Di bagian berikutnya, Anda dapat menambahkan variasi. Misalnya, jika Anda menjual produk Anda dalam berbagai warna atau ukuran. Dan terakhir, di bagian paling bawah, Anda dapat melihat pratinjau bagaimana produk Anda akan muncul di daftar mesin pencari. Gulir kembali ke kanan atas, kita bisa memasukkan beberapa informasi tambahan untuk membantu mengatur produk kita. Mari kita beri tipe pada produk ini. Dalam kasus saya akan memilih tas ransel. Untuk vendor, kita bisa menggunakan nama toko. Namun jika Anda menjual produk dari beberapa merek, Anda bisa menggunakan nama merek di sini. Saya akan melewati bagian koleksi untuk saat ini. Saya makin dapat menunjukkan cara melakukannya di langkah berikutnya. Lalu saya sarankan untuk menambahkan tag. Ini adalah kata-kata deskripsi singkat tambahan yang membantu mengkategorikan produk Anda. Dalam kasus saya akan memasukkan hiking, outdoor, dan tas ransel. Di bagian atas, Anda dapat mengatur status produk Anda. Ada 3 opsi, aktif, draft, dan tidak terdaftar. Saya akan membiarkan status saya tetap aktif agar produk langsung muncul sebagai produk yang bisa dibeli di toko. Setelah selesai melakukan perubahan pada produk Anda, klik simpan di bagian atas. Untuk kembali ke daftar produk, saya akan klik produk lagi di sisi kiri. Dan di sini kita bisa melihat Alpine Hiking Backpack. Untuk menambahkan produk lain, Anda bisa klik tambah produk di kanan atas. Saya akan menambahkan beberapa produk lagi dengan cepat agar kita punya sesuatu untuk dikerjakan. Di sini saya menambahkan jaket lari trail tahan air untuk pria dan wanita. Jadi saya ingin menambahkan varian untuk pilihan pria dan wanita. Kita akan klik tambah opsi di bawah varian, lalu pilih target gender. Kemudian pastikan baik laki-laki maupun perempuan dipilih dari daftar. Anda juga bisa menambahkan unisex atau lainnya dari daftar ini. Saat saya klik selesai, sekarang kita punya 2 opsi. Anda bisa menambahkan foto khusus untuk setiap varian yang akan saya pilih dari galeri foto saya. Lalu Anda juga bisa mengatur stok untuk setiap varian. Saya akan bilang ada 50 untuk masing-masing, jadi totalnya 100 di toko ini. Oke, kita percepat dan saya sudah menambahkan beberapa produk ke daftar saya di sini. Anda tidak perlu puluhan produk untuk meluncurkan toko Anda. Bahkan 2 atau 3 produk saja sudah cukup untuk memulai karena Anda selalu bisa menambah produk lagi nanti. Setelah ada beberapa produk di sini, mari masukkan ke dalam koleksi. Koleksi adalah kategori untuk produk Anda, ibarat lorong-lorong di sebuah toko. Perlengkapan hiking, peralatan camping, barang diskon. Ketika pelanggan mengunjungi toko Anda dan mengklik shop di menu, mereka akan menjelajah berdasarkan koleksi. Tanpa koleksi, semua produk Anda hanya akan menumpuk jadi satu. Mengaturnya sekarang berarti toko kita akan benar-benar terorganisir saat kita mulai mendesainnya. Untuk melihat dan membuat koleksi, klik koleksi di sisi kiri di bawah menu produk Anda. Di sini Anda bisa melihat Shopify sudah membuat 1 koleksi untuk Anda. Wednesday adalah koleksi beranda Anda yang mengatur produk mana yang akan muncul di beranda Anda. Anda bisa menambah atau menghapus produk di sini untuk mengatur tampilan awal pengunjung. Bagian ini bisa diubah nanti saat mendesain beranda. Untuk sekarang, cukup tahu saja bahwa koleksi ini ada. Untuk membuat koleksi baru, klik tambah koleksi di kanan atas. Beri nama koleksi Anda. Saya akan buat satu dengan nama perlengkapan hiking. Lalu tulis deskripsi singkat untuk koleksi Anda. Cukup 1 atau 2 kalimat saja sudah cukup. Selanjutnya, Anda perlu memilih jenis koleksi. Ada 2 jenis, manual dan pintar. Koleksi manual adalah koleksi di mana Anda bisa memilih produk mana yang akan dimasukkan secara manual. Sedangkan koleksi pintar memungkinkan Anda menambahkan produk secara otomatis menggunakan aturan seperti tag. Koleksi beranda yang sudah dibuat tadi adalah koleksi manual. Koleksi ini secara otomatis hanya berisi produk pertama yang Anda tambahkan ke toko Anda, dan Anda bisa masuk untuk menambahkan produk lain secara manual. Untuk menambahkan produk ke koleksi manual, Anda bisa klik jelajahi, lalu pilih produk dari daftar Anda dan klik tambah. Anda bisa menghapus produk dari daftar dengan mengklik tanda X di sebelah produk tersebut dalam daftar. Sekarang saya ingin membuat koleksi pintar. Kita akan mengubah jenis koleksi menjadi pintar. Lalu, mari tambahkan produk apapun ke daftar ini yang memiliki tag hiking. Dan sekarang Anda bisa melihat bahwa secara otomatis jaket lari lintas alam tahan air ini dan ransel hiking alpine ini sudah masuk ke koleksi. Koleksi pintar sangat bagus ketika Anda menambah lebih banyak produk seiring waktu. Dengan begitu, Anda tidak perlu lagi menambahkan setiap produk baru ke koleksi secara manual. Produk akan otomatis masuk ke koleksi jika memenuhi syarat yang ditentukan. Terakhir, gulir ke kanan atas. Dan tambahkan gambar ke koleksi Anda. Anda bisa menambahkan file, menyeret atau menjatuhkan file, memilih dari perpustakaan Anda, atau bahkan membuat gambar secara otomatis. Kali ini, mari kita buat gambar secara otomatis. Sidekick mengatakan deskripsikan gambar Anda. Saya akan mengetikkan perlengkapan hiking, lalu klik kirim.
Dan sekarang muncul gambar indah yang dihasilkan secara otomatis. Kita akan klik simpan di kanan bawah untuk menggunakannya. Gambar tersebut akan ditambahkan ke perpustakaan kita, lalu kita akan klik selesai untuk menggunakannya sebagai gambar koleksi kita. Setelah selesai membuat atau memperbarui koleksi Anda, klik simpan di bilah atas. Koleksi akan muncul sebagai kategori di toko Anda dan di menu navigasi. Kita akan mengaturnya sebentar lagi. Saat produk bertambah, teruslah tambah koleksi tiap kategori. Tak perlu banyak koleksi di awal, cukup 1 atau 2 kategori saja, tambahkan lagi seiring perkembangan toko. Produk dan koleksi sudah selesai. Sekarang langkah kelima, dan disinilah bagian yang menyenangkan. Kami akan mendesain 2 hal, yaitu halaman beranda dan halaman produk Anda. Halaman beranda adalah apa yang dilihat orang ketika pertama kali mengunjungi toko Anda, dan halaman produk adalah tempat mereka benar-benar membeli produk Anda. Mari kita mulai dari halaman beranda. Pada navigasi sisi kiri, klik toko online. Kemudian klik edit tema. Ini adalah editor tema. Di sebelah kiri adalah daftar bagian. Di tengah terdapat pratinjau langsung. Bilah atas, menu drop-down di tengah, memungkinkan Anda beralih antar halaman, mengganti tampilan antara versi desktop dan mobile situs Anda, serta membuka AI Sidekick jika Anda membutuhkan bantuan. Mari kita pahami struktur situs dengan cepat. Toko Anda terdiri dari halaman-halaman. Halaman beranda Anda seperti ini, halaman produk Anda, halaman kontak. Setiap halaman dibangun dari bagian-bagian. Itulah area horizontal besar di sini, seperti banner utama atau koleksi unggulan, testimoni, dan sejenisnya. Dan di dalam setiap bagian, Anda memiliki blok-blok individual seperti judul, gambar, tombol, dan produk. Halaman adalah bagian terbesar, bagian adalah bagian menengah, dan blok adalah bagian terkecil. Itulah keseluruhan sistemnya. Setelah Anda memahami itu, semuanya di editor ini akan masuk akal. Beranda Anda punya satu tugas, meyakinkan seseorang yang baru saja tiba di sini untuk terus menjelajah. Jadi pikirkan dalam 3 lapisan. Kesan pertama yang kuat di bagian atas, itulah bagian hero Anda. Lalu tunjukkan apa yang Anda jual, itu adalah koleksi unggulan Anda. Kemudian bangun kepercayaan seperti testimoni, bagian tentang kami, atau apapun yang menunjukkan bahwa ini adalah bisnis nyata. Kita akan membangun ketiganya. Sekarang kita hanya akan fokus pada beranda, tapi Anda selalu bisa kembali dan mengubah halaman lain nanti. Mari kita mulai dengan bagian hero. Ini adalah bagian pengantar tepat di bagian atas beranda Anda. Ini adalah hal pertama yang akan dilihat pelanggan Anda. Jadi kita ingin bagian ini benar-benar menarik. Mari mulai dengan mengganti gambar placeholder ini. Klik pada banner, lalu Anda akan mendapatkan menu dengan pengaturan yang muncul untuk bagian hero ini. Menu tersebut akan muncul di sisi kiri untuk layar kecil dan di sisi kanan untuk layar yang lebih besar. Untuk mengganti gambar placeholder, temukan bagian media 1, lalu untuk mengunggah gambar Anda sendiri, klik pilih. Atau jika Anda ingin menggunakan beberapa foto stok gratis, Anda bisa klik jelajahi gambar gratis. Saya sudah punya gambar khusus yang ingin saya gunakan, jadi saya akan klik pilih. Kemudian klik tambah berkas dan pilih gambar ini yang ingin saya gunakan untuk bagian hero. Biarkan gambar terunggah, lalu klik selesai setelah prosesnya selesai. Bagus, sekarang kita punya gambar khusus. Sekarang mari kita ubah teks header menjadi sesuatu yang relevan. Klik bagian itu, lalu Anda akan mendapatkan kotak teks di pengaturan. Misalnya, kita tulis petualangan dimulai di sini. Selanjutnya, lebih ke bawah di menu pada bagian tipografi, Anda bisa melihat ada preset yang bertuliskan heading 2. Mari kita ubah ini menjadi heading 1. Ini membuat ukurannya sedikit lebih besar. Ini juga melakukan hal lain di latar belakang. Header utama untuk setiap halaman sebaiknya diatur sebagai heading 1 atau H1. Ini bagus untuk SEO atau optimasi mesin pencari Anda. Ini membantu mesin pencari memahami isi halaman Anda dengan lebih baik. Sekarang mari kita sesuaikan tombol, teks, tautan, dan gayanya. Klik tombol di bagian hero Anda, lalu pengaturan tombol akan muncul. Untuk labelnya, ubah menjadi sesuatu yang relevan. Misalnya, lihat produk. Item berikutnya di bawah menu Anda adalah tautan. Kemana tombol akan menuju saat Anda mengkliknya? Jika Anda mengklik pengaturan default yang bertuliskan semua produk, Anda akan mendapatkan daftar tempat yang bisa Anda arahkan untuk pelanggan Anda. Saat ini, tombol tersebut terhubung ke koleksi semua produk, yang untuk saat ini sudah cukup baik. Menu berikutnya yang ada di bawah halaman adalah gaya. Saat ini tombol diatur dengan gaya tombol sekunder, tapi karena ini adalah tombol pertama dan utama di halaman ini, mari kita ubah menjadi tombol dengan gaya utama. Ini membuat tampilannya jadi sedikit lebih tegas. Selanjutnya, mari kita atur ukuran dan tata letak bagian hero kita. Klik pada banner, lalu gulir ke bawah pengaturan hingga ke bagian tata letak. Di sini ada pengaturan tinggi yang bisa kita ubah dari sedang menjadi, misalnya, layar penuh. Ini membuat gambar hero kita jadi jauh lebih besar.
Setelah memperbesarnya, kamu akan melihat bahwa teks dan tombol berada di bagian bawah gambar. Saya lebih suka jika posisinya berada di tengah gambar. Jadi mari kita ubah pengaturan posisi dari bawah ke tengah. Nah, seperti itu. Selanjutnya, jika kamu ingin mengubah perataan teks agar berada di sisi kiri atau kanan gambar, kamu juga bisa melakukannya di sini. Pengaturan perataan memungkinkan kamu beralih antara kiri, tengah, dan kanan. Namun, untuk situs web ini, saya suka yang tengah jadi akan saya biarkan seperti itu. Selanjutnya, saya ingin menunjukkan satu pengaturan lain yang menurut saya benar-benar meningkatkan tampilan beranda kamu. Gulir sedikit ke bawah ke bagian tampilan, lalu ada tombol refleksi blur yang bisa kamu aktifkan. Jika kamu mengaktifkannya, kamu bisa melihat bahwa gambar apapun yang ada di banner hero ini akan dipantulkan secara blur di bagian bawahnya. Ini memberikan efek transisi yang keren antar bagian. Namun, opasitas refleksi 75% menurut saya agak berlebihan untuk situs ini, jadi mari kita geser slidernya ke kiri dan kurangi sampai terlihat pas. Sekitar angka 30% terlihat cukup bagus. Alih-alih ada batas tegas, kita mendapatkan transisi bertahap yang halus ke warna putih itu. Sekarang setiap bagian memiliki pengaturan seperti gambar heading, tombol, dan sebagainya. Setelah itu kamu mempelajari satu, sisanya mengikuti pola yang sama. Sekarang mari kita edit koleksi unggulan kita. Secara default, koleksi yang muncul di sini adalah koleksi semua produk Anda. Itu pada dasarnya adalah semua produk yang telah Anda tambahkan ke toko Anda. Untuk mengubah ini, klik pada bagian tersebut. Lalu kolom pertama yang muncul di menu adalah opsi koleksi. Klik drop down, klik ganti, dan di sini Anda bisa memilih koleksi yang berbeda. Ingat, Shopify telah membuatkan koleksi beranda untuk kita secara default, dan saat ini hanya ada satu produk di dalamnya. Tapi saat ini saya sedang mengadakan diskon untuk perlengkapan hiking, jadi saya ingin menampilkan koleksi itu secara khusus di beranda, dan saya akan memilihnya. Selanjutnya, Anda bisa memilih jenis tampilan. Saat ini diatur ke grid. Anda juga bisa memilih karusel, yang jika Anda memiliki banyak produk akan muncul sebagai sesuatu yang bisa digulir, atau editorial, yang memberikan kesan lebih longgar. Saya suka yang ini untuk situs ini. Anda juga bisa menyesuaikan jumlah produk yang ditampilkan dan karakteristik tata letak lainnya di sini. Selanjutnya, mari kita tambahkan bagian baru ke halaman kita. Untuk melakukannya, pertama, keluar dari submenu apapun yang sedang Anda buka. Lalu Anda bisa menambahkan bagian dengan mengklik tambah bagian di panel sisi kiri, atau Anda bisa menggulir halaman ke area di antara dua bagian. Arahkan kursor di antara keduanya dan tombol plus akan muncul. Saat Anda mengarahkan kursor ke tombol plus itu, Anda akan melihat tombol tambah bagian. Klik tombol itu. Sebuah pop-up baru akan muncul yang menampilkan semua jenis bagian berbeda yang bisa Anda tambahkan ke halaman Anda. Gulir dan pilih sesuatu yang sesuai dengan merek Anda. Dalam kasus saya ingin menambahkan bagian testimoni. Jadi saya akan menggulir ke bagian teks di sini dan menggunakan format kutipan ini. Lalu Shopify akan secara otomatis menambahkan bagian baru tersebut. Dan kita bisa mengeditnya dengan cepat, sama seperti kita mengedit semua yang ada di bagian hero. Saya akan klik teks ini, lalu di kotak teks, saya tempelkan kutipan dari pelanggan saya. Lakukan sedikit pemformatan ringan, ubah ukuran teks dengan mengganti tipografi preset. Mungkin kita pilih heading 4. Sekarang tampilannya lebih baik. Selanjutnya, kita bisa mengubah tampilan seluruh bagian dengan mengklik bagian tersebut. Lalu di bawah tampilan pada menu, kita bisa mengubah skema warna. Di sini kita menggunakan skema 1, dan jika Anda klik menu drop-down, akan muncul beberapa pilihan skema warna lainnya. Mari kita coba skema 5. Skema warna ini memberikan latar belakang gelap dan teks yang terang. Selanjutnya, kita bisa memindahkan bagian ini ke tempat lain di halaman dengan kembali ke panel utama, arahkan kursor ke bagian pull quote ini, klik dan seret 6 titik di sebelah kirinya, lalu seret ke lokasi baru. Mari kita letakkan di sini, di bagian bawah halaman. Nah, sekarang tampilannya bagus. Sekarang, salah satu fitur favorit baru saya di tema Horizons adalah Shopify menambahkan generator blok AI yang memungkinkan Anda mendeskripsikan apa yang Anda inginkan, dan sistem akan membuatkan bagiannya untuk Anda. Saya akan tunjukkan bagaimana cara kerjanya. Mari kita klik untuk menambahkan bagian baru di bagian bawah halaman, lalu klik Generate. Di sini Anda cukup mendeskripsikan apa yang ingin Anda buat. Saya akan tulis, buatlah sebuah bagian yang menyoroti gratis ongkir untuk pesanan di atas $75 dengan tema petualangan luar ruangan. Lalu klik kirim. Anda bisa melihat Shopify Sidekicks mulai menulis. Kode yang secara khusus dibuat untuk toko Anda. Dan ketika sudah selesai, Anda akan melihat bagian baru yang telah dibuatnya. Sekarang Anda bisa memberikan instruksi tambahan jika hasilnya belum sesuai dengan yang Anda inginkan.
Jadi di sini saya akan mengatakan buat bannernya lebih besar dan lebih tebal, tambahkan tombol yang mengarah ke katalog dan buat orang benar-benar ingin mengkliknya. Kemudian klik kirim, dan Anda akan melihat asisten AI Shopify kembali bekerja merevisi bagian tersebut. Setelah selesai, Anda akan melihat bahwa perubahan yang saya minta telah diterapkan. Hal keren tentang bagian AI adalah bahwa bagian tersebut tidak terkunci seperti apa adanya. Ini dikodekan secara khusus, tetapi Anda dapat mengubah apapun yang dibuatnya. Anggap saja ini sebagai titik awal, bukan desain akhir. AI akan membuat banyak pengaturan yang bisa disesuaikan untuk Anda di panel kiri yang bisa Anda atur sampai Anda puas. Misalnya, kita bisa menggulir ke bawah dan mengubah warna tombolnya. Kita bisa memilih untuk menyembunyikan ikon ini, dan kita bahkan bisa menambahkan gambar latar belakang. Jadi mari kita tambahkan satu. Saya akan klik untuk menambahkan file. Lalu pilih gambar banner promo yang saya punya di sini, gambar pegunungan. Klik selesai untuk menambahkannya. Gambarnya akan dimuat, lalu kita bisa mengatur penggeser opasitas gambar sampai mendapatkan tingkat kontras yang pas antara teks di depan dan gambar latar belakang. Sekitar 0,3 terlihat cukup bagus. Sekarang, jika Anda merasa ada bagian atau blok yang terasa agak sempit, seperti di sini, Anda bisa lihat banner yang saya buat ini berada persis di samping bagian hitam ini. Akan terlihat jauh lebih bagus jika ada sedikit ruang di antara kedua bagian ini. Disinilah Anda ingin mengatur paddingnya. Padding pada dasarnya adalah ruang antara elemen-elemen di sebuah halaman. Jadi mari kita cari pengaturan padding di menu sebelah kiri ini. Di sini ada bagian tata letak yang memiliki beberapa pengaturan padding, tapi pengaturannya sudah agak tinggi, jadi saya tidak yakin apakah ini yang kita inginkan. Slider-slider ini tampaknya untuk mengatur padding pada blok-blok di dalam banner ini, tapi saya ingin mengatur paddingnya antara banner ini dan bagian berikutnya di atas. Jadi mari kita coba cari itu. Setelah saya dulir, saya rasa ini karena saya mengklik bagian banner ini, padahal sebenarnya kita ingin mengklik seluruh bagian itu sendiri. Nah, itu dia. Jika kita gulir ke bawah, sekarang kita punya opsi untuk padding atas dan bawah. Jadi mari kita tambahkan padding 40 pixel di bagian atas dan kurang lebih sama di bagian bawah. Nah, sudah selesai. Sekarang kita punya sedikit ruang putih di bagian atas dan bawah elemen custom ini yang memberikan sedikit ruang agar lebih lega dan membuat tata letaknya terlihat lebih rapi. Selanjutnya, mari kita tautkan tombol ini ke suatu tempat. Kita akan klik tombolnya. Text Shop Now sudah bagus. Mari kita tambahkan tautan ke koleksi semua produk kita. Dan selagi kita memperbarui tombol, mari kita lakukan hal yang sama untuk tombol di bagian kutipan kita. Kita akan klik tombol ini. Kita akan mengubah gayanya dari tautan menjadi tombol sekunder. Dan tombol ini sudah terhubung ke semua produk, jadi itu sudah bagus. Sekarang saya tahu editor tema ini terlihat seperti punya banyak opsi, tapi cukup fokus pada satu bagian dulu dan mulai dari beranda Anda. Anda selalu bisa kembali dan memperbaiki hal-hal nanti. Tidak perlu langsung sempurna, tapi sekarang beranda kita sudah terlihat bagus. Jadi mari kita kustomisasi halaman produk selanjutnya. Itulah yang dilihat pelanggan saat mereka mengklik produk tertentu. Di belah atas, klik drop-down beranda, lalu beralih ke produk dan produk default. Jadi ini adalah template halaman produk, dan kata kuncinya di sini adalah template. Anda tidak sedang mendesain halaman untuk setiap produk secara individual. Anda hanya mendesain ini sekali, dan setiap produk di toko Anda akan otomatis menggunakan tata letak yang sama. Jadi jika Anda menambahkan bagian Anda mungkin juga suka di sini, seperti yang kita dapatkan pada tata letak ini, bagian itu akan muncul di setiap halaman produk. Buat dengan benar sekali dan itu akan berfungsi di mana saja. Nah, inilah halaman di mana orang benar-benar memutuskan untuk membeli. Mereka sudah menjelajahi toko Anda, mengklik sesuatu yang menarik perhatian, dan sekarang halaman produk harus meyakinkan mereka untuk membeli. Foto bagus, deskripsi jelas, tombol tambah ke keranjang yang mudah ditemukan, dan tidak ada hal yang membuat ragu. Tata letak default di sini punya gambar, judul harga, dan harga pembanding, beberapa tombol, serta deskripsi produk. Semua ini sudah terlihat bagus sejauh ini, tapi kita masih bisa menyempurnakannya dan membuatnya lebih baik. Pertama-tama, di sisi kiri di bawah bagian template, Anda bisa memperluas setiap bagian ini, lalu menampilkan atau menyembunyikan elemen apapun yang Anda inginkan dengan menggunakan ikon mata di samping setiap blok. Salah satu hal yang saya suka lakukan adalah menyesuaikan tata letak galeri gambar. Klik pada galeri gambar, lalu Anda bisa mengganti antara tampilan grid dan karusel. Secara pribadi, saya sangat menyukai tampilan karusel karena dengan begitu Anda punya satu gambar besar dan orang-orang bisa menggulir gambar-gambar lainnya. Sekarang dengan tampilan karusel, Anda mungkin juga ingin mengubah paginasi desktop menjadi sesuatu seperti thumbnail.
Itu membuatnya lebih jelas bahwa ada lebih banyak gambar yang bisa diklik oleh pelanggan Anda untuk dilihat. Anda juga bisa mengubah ikon yang menunjukkan bahwa orang bisa menggulir ke kiri dan kanan di antara gambar-gambar yang berbeda. Mari kita coba panah besar. Dan Anda bisa lihat di sini, memang agak sulit terlihat pada gambar ini, tapi ada panah di sebelah kiri dan kanan. Ini akan memungkinkan pelanggan Anda untuk menggulir di antara gambar-gambar tersebut. Selanjutnya, tergantung pada jenis produk yang Anda jual, Anda mungkin ingin pengatur jumlah produk diaktifkan atau tidak. Jadi Anda bisa klik ini. Dan kemudian klik ikon mata di toolbar mengambang jika Anda ingin menyembunyikannya. Namun saya akan tetap mengaktifkannya kalau ada orang yang ingin membeli beberapa ransel. Selanjutnya, saya akan menambahkan sedikit padding di bagian atas bagian informasi produk ini. Dengan begitu akan ada sedikit ruang antara gambar ini dan bagian berikutnya di atasnya. Sekitar 40 pixel sepertinya cukup bagus di halaman sebelumnya, jadi mari kita lakukan hal yang sama di sini. Itu terlihat cukup bagus. Jika Anda mau, Anda bisa mengubah skema warna pada bagian produk ini. Warna abu-abu muda bisa jadi pilihan yang bagus, tapi saya punya trik agar bagian ini terasa menyatu dengan bagian lainnya, jadi saya akan mengembalikannya ke skema 1 dan nanti saya akan tunjukkan caranya. Terakhir, saya sarankan untuk mengklik bagian You May Also Like yang secara default sudah dimuat, dan Anda bisa memilih bagaimana produk-produk direkomendasikan. Apakah Anda ingin merekomendasikan produk yang terkait atau produk yang saling melengkapi? Misalnya, apakah mereka membutuhkan botol minum untuk melengkapi ransel mereka? Jika tidak ada produk pelengkap atau produk terkait, bagian ini akan otomatis tersembunyi sepenuhnya. Sama seperti bagian feature collection di beranda Anda juga bisa mengganti antara tata letak grid dan karusel. Saya tidak punya banyak produk saat ini, jadi tampilannya tidak akan terlalu berbeda, jadi saya akan tetap menggunakan grid. Baiklah, itulah halaman produk kita. Langkah 6, ada 3 hal yang menyatukan seluruh toko Anda. Halaman tambahan Anda seperti tentang dan FAQ, menu navigasi yang menghubungkan semuanya, serta header dan footer yang muncul di setiap halaman. Mari kita buat ketiganya, dimulai dari halaman. Jadi toko Anda memiliki beranda dan halaman produk, tapi kebanyakan toko nyata memiliki beberapa halaman tambahan, seperti halaman tentang, halaman FAQ, dan semacamnya. Halaman-halaman ini memang tidak wajib, tapi bisa membangun kepercayaan. Ketika seorang pelanggan sedang mempertimbangkan untuk membeli dari Anda, mereka ingin tahu siapa Anda dan bagaimana cara menghubungi Anda. Jadi mari kita buat halaman-halaman itu sekarang agar siap saat kita mengatur menu navigasi. Pertama, mari kita kembali ke panel admin kita. Klik simpan di kanan atas, lalu klik ikon keluar di kiri atas. Selanjutnya, di sisi kiri, di bawah toko online, klik halaman. Setiap toko sebaiknya memiliki halaman tentang. Halaman ini membangun kepercayaan dengan pelanggan. Jadi mari kita buat satu. Klik tambah halaman di kanan atas, beri judul tentang kami, lalu tulis deskripsi singkat atau gunakan AI untuk melakukannya. Setelah Anda memiliki deskripsi konten, ubah visibilitas di kanan atas dari tersembunyi menjadi terlihat, lalu klik simpan. Bagus, kita sudah membuat halamannya. Sekarang, klik halaman di bawah toko online lagi di sisi kiri untuk kembali ke daftar halaman. Dan sekarang Anda bisa melihat tentang kami sudah ada di daftar di sini. Anda juga bisa membuat halaman FAQ untuk menjawab pertanyaan umum tentang pengiriman, pengembalian, ukuran, dan sebagainya. Ini akan menghemat waktu Anda dalam dukungan pelanggan. Saya akan membuat halaman FAQ dengan cepat. Halaman-halaman ini sudah ada, tapi tidak akan muncul di toko Anda sampai kita menambahkannya ke menu navigasi. Mari kita lakukan itu selanjutnya. Menu navigasi adalah apa yang dilihat pelanggan di bagian atas toko Anda. Itulah cara mereka berpindah antar halaman. Saat ini, menu Anda belum mengetahui halaman dan koleksi yang baru saja kita buat. Jadi kita perlu menghubungkan semuanya. Di panel admin Anda, pada navigasi sisi kiri, klik konten, lalu menu. Di sini Anda bisa melihat ada 3 item. Menu utama, menu footer, dan menu utama akun pelanggan. Hari ini kita tidak akan terlalu banyak bekerja dengan menu footer dan menu utama akun pelanggan. Menu utama adalah yang muncul di header Anda, jadi kita akan bekerja dengan itu. Klik menu utama untuk membukanya. Saat ini di menu kita ada beranda, katalog, dan kontak. Dan katalog mengacu pada halaman, di mana Anda dapat melihat koleksi semua produk Anda. Sekarang, sebagian besar situs mengatur agar jika Anda mengklik logo, itu akan membawa Anda kembali ke beranda, dan itu adalah perilaku yang sudah dipahami oleh kebanyakan orang yang menjelajah web. Jadi menurut saya, memiliki item beranda di sini menjadi berlebihan, jadi saya akan mengarahkan kursor ke atasnya dan mengklik ikon tempat sampah untuk menghapusnya. Selanjutnya, mari kita ubah nama katalog menjadi toko, dan klik tanda centang. Itu akan membuatnya sedikit lebih jelas tentang fungsinya.
Sekarang mari kita tambahkan beberapa item menu. Mari kita tautkan 2 halaman yang baru saja kita buat. Klik tambah item menu. Dan mari kita tambahkan halaman tentang kami terlebih dahulu. Format yang sudah diterapkan di menu kita adalah setiap tautan hanya memiliki judul satu kata. Jadi mari kita buat labelnya hanya tentang. Lalu kita bisa menautkannya ke halaman tentang kami dengan mengklik pada tautan, pergi ke halaman dan memilih tentang kami. Kemudian klik tanda centang untuk menguncinya. Kita akan melakukan hal yang sama untuk FAQ. Selanjutnya, Anda bisa mengatur ulang item di menu dengan mengklik dan menyeret 6 titik di sebelah kiri nama manapun. Saya suka shop di posisi pertama, tapi mari kita seret kontak ke posisi terakhir. Jadi sekarang kita punya shop tentang FAQ dan kontak. Sekarang Anda juga bisa menambahkan drop-down dan submenu jika memang relevan. Ini sangat berguna terutama untuk toko, di mana Anda bisa membuat shop menuju ke toko utama dengan semua produk yang berbeda, tetapi Anda juga bisa memiliki submenu untuk koleksi yang berbeda. Untuk melakukan ini, klik tambah item menu, dan kita akan menautkan ke koleksi hiking. Jadi kita akan mengetik perlengkapan hiking, lalu membuat tautannya. Pergi ke koleksi perlengkapan hiking. Di sini Anda juga bisa menggunakan tag untuk memfilter lebih lanjut, tapi kita sudah melakukan pekerjaan tag dan filter pada koleksi perlengkapan hiking kita, jadi kita langsung saja mengunci pengaturan ini. Selanjutnya, kita bisa menjadikan ini sebagai item drop-down dengan mengklik dan menyeret perlengkapan hiking ke bawah shop, lalu seret ke kanan, dan item tersebut akan muncul sebagai item yang menjorok ke dalam. Jadi jika kita klik simpan sekarang di bagian bawah halaman, menu kita telah diperbarui dan sekarang kita memiliki perlengkapan hiking sebagai sub-item di bawah shop. Saya sarankan untuk menjaga menu utama Anda hanya sekitar 5 hingga 7 item utama saja, maksimal. Terlalu banyak pilihan justru membuat pelanggan kewalahan dan akhirnya mereka pergi karena hal itu. Sekarang mari kita lihat bagaimana tampilan menu kita di editor. Kita akan pergi ke toko online di sisi kiri lalu klik edit tema. Dan Anda bisa melihat di bilah header atas navigasi kita terlihat sangat bagus. Dan jika kita mematikan inspektor di bilah kanan atas, maka kotak biru kecil tidak akan muncul di sekitar item yang kita arahkan kursor. Ini membuatnya berfungsi lebih seperti saat kita menjelajahi situs web sebagai pengguna biasa. Dan jika kita arahkan kursor ke shop, sekarang kita bisa melihat koleksi perlengkapan hiking muncul sebagai sub-item. Sangat keren. Oke, mumpung kita di sini, mari kita selesaikan bagian header dan footer. Header adalah bilah yang tetap berada di bagian atas setiap halaman. Disinilah logo, menu, dan ikon keranjang Anda berada. Bersama dengan bagian hero, ini adalah salah satu hal pertama yang dilihat pelanggan, jadi ini menentukan suasana untuk seluruh toko Anda. Footer berada di sisi sebaliknya. Footer ada di bawah setiap halaman, tempat pelanggan mencari kebijakan, kontak, dan tautan media sosial. Tema kita sudah punya semua itu. Mari kita buat keduanya terlihat profesional. Kita telah menonaktifkan inspektor sebelumnya, jadi di toolbar kanan atas di sebelah ikon sidekick, klik untuk mengaktifkan inspektor Anda kembali. Lalu klik pada header Anda, dan menu header Anda akan muncul di sisi kiri. Mari kita mulai dengan mengatur skema warna. Di sisi kiri, gulir ke bawah sampai Anda melihat bagian warna. Kemudian mari kita ubah skema warnanya menjadi sesuatu yang terlihat lebih baik. Saya akan mencoba skema warna gelap ini. Menurut saya tampilan ini sangat chic dan cocok untuk merek yang satu ini. Selanjutnya, mari kita ganti teks umum ini dengan logo kita. Klik pada logo placeholder ini, lalu di sisi kiri Anda akan melihat tulisan edit logo di pengaturan tema, dan Anda bisa klik pengaturan tema untuk menuju ke sana. Sekarang di sini Anda bisa menambahkan logo default dan logo inverse. Di sini tertulis, gunakan logo inverse ketika latar belakang header transparan diatur ke inverse. Dan pada dasarnya, maksudnya adalah Anda ingin logo default Anda terlihat bagus di bar ini saat tampil seperti sekarang. Namun tergantung pada pengaturan header Anda, tampilan header bisa saja berubah. Dan Anda ingin memastikan bahwa logo Anda tetap terlihat bagus meskipun tampilannya berubah. Jadi saya akan mengunggah logo default yang cocok dengan skema warna gelap ini. Klik pilih, tambahkan file. Untuk saya punya logo inverse dengan latar belakang gelap dan latar depan terang. Dan Anda harus memastikan bahwa Anda menggunakan latar belakang transparan. Kita klik selesai untuk menambahkannya, dan logo pun berhasil ditambahkan. Di sini Anda bisa mengatur tinggi logo Anda di desktop. Ini sebenarnya akan mengubah ukuran logo secara keseluruhan, baik tinggi maupun lebar secara proporsional. Mari kita atur di sekitar sini. Itu terlihat bagus, sekitar 58 pixel. Dan kemudian Anda bisa mengatur tinggi logo untuk tampilan mobile secara terpisah. Untuk melakukannya, alihkan ke tampilan mobile di pojok kanan atas, lalu atur tinggi logo mobile Anda sesuai kebutuhan. Sekali lagi,
Mari kita coba 58, lihat seperti apa hasilnya. Ternyata agak besar di mobile, jadi mari kita perkecil, mungkin sekitar 50 pixel. Itu terlihat lebih baik. Sekarang mari kita kembali ke tampilan desktop biasa. Sekarang saya akan menambahkan logo inverse, yang sebenarnya di penamaan file saya di sini adalah logo biasa. Pastikan saya menggunakan versi logo dengan latar belakang transparan dan klik selesai untuk menambahkannya. Selanjutnya Anda akan melihat bagian untuk menambahkan favicon. Favicon adalah ikon kecil yang muncul di tab browser Anda. Seperti sekarang, kita melihat logo Shopify muncul di tab ini. Mari kita tambahkan satu. Klik pilih lalu unggah versi logo Anda yang berbentuk persegi kecil. Seperti yang saya miliki di sini. Dan Anda tidak akan langsung melihatnya, tetapi ketika kita membuka versi publik situs kita yang sudah live, Anda akan melihat favicon kita muncul di tab browser. Baiklah, logo kita sudah terlihat bagus. Sekarang Anda juga bisa mengatur ulang posisi item-item di header Anda. Mari kita klik header sekali lagi. Dan di sini Anda bisa melihat item pertama adalah logo Anda. Anda bisa mengubah posisinya dari kiri ke tengah atau ke kanan. Tapi menurut saya, untuk situs ini, tampilannya paling bagus jika diletakkan di sebelah kiri. Anda juga bisa mengaplikasikan hal yang sama untuk posisi menu Anda. Ubah dari kiri, ke tengah, ke kanan. Dan untuk kasus saya di sini, saya benar-benar suka tampilannya dengan logo di kiri dan menu di kanan. Jadi saya akan membiarkannya seperti itu. Mari kita gulir ke bawah pada pengaturan header untuk melihat lebih banyak opsi. Secara khusus, saya ingin menunjukkan kepada Anda fitur sticky header. Sekarang, apa maksudnya? Sticky header adalah header yang menempel di bagian atas halaman Anda saat Anda menggulir halaman tersebut. Jadi jika saya menonaktifkan inspektor di sini, kita bisa mulai melihat seperti apa perilaku ini. Ini adalah sticky header. Saat Anda menggulir, header ini tetap berada di bagian atas halaman, sehingga orang yang mengunjungi situs Anda selalu dapat mengaksesnya. Ini adalah mode always. Sekarang Anda juga bisa menambahkannya pada scroll up. Jadi pada dasarnya, saat Anda menggulir ke bawah halaman, header akan menghilang. Tetapi jika orang mulai menggulir ke atas lagi, kemungkinan untuk mencari menu, header itu akan muncul kembali. Anda juga bisa menonaktifkan fitur ini sepenuhnya, sehingga header hanya muncul di bagian paling atas halaman saja. Saya suka menjaga agar header tetap mudah diakses. Jadi saya akan mengatur sticky header saya ke mode on scroll up. Selanjutnya, mari kita gulir ke bawah pengaturan dan lihat opsi-opsi lain yang tersedia untuk kita. Salah satu pengaturan yang sangat saya suka adalah tombol latar belakang transparan di bagian homepage. Jika Anda mengaktifkan ini, dan Anda sudah mengatur logo inverse dan default, serta perilaku sticky header on scroll up untuk header Anda, maka akan muncul efek keren di mana header menjadi transparan di bagian hero, tetapi saat Anda mengarahkan kursor ke atasnya, header tersebut berubah menjadi gelap. Hal yang sama terjadi jika Anda menggulir ke bawah lalu menggulir kembali ke atas. Lihat itu. Warnanya berubah menjadi gelap. Menurut saya, ini adalah efek modern yang sangat keren dan benar-benar membuat situs Anda terlihat lebih rapi. Efek ini terutama terlihat bagus dengan gambar hero satu halaman penuh seperti ini. Ini membuat header dan logo Anda dapat menyesuaikan diri dengan posisi pengunjung di halaman. Selanjutnya, mari kita atur bagian footer Anda. Footer adalah tempat pelanggan mencari tautan kebijakan dan dukungan. Pertama, pastikan inspektor Anda sudah diaktifkan. Gulir sampai ke bagian paling bawah halaman. Dan klik pada bagian footer Anda. Di sini ada bagian footer dan juga bagian utilities. Di bagian utilities, Anda tetap bisa melihat tautan syarat dan kebijakan. Tautan ini mengarah ke kebijakan pengiriman, kebijakan privasi, kebijakan pengembalian, dan sebagainya. Nanti saya akan tunjukkan cara memperbarui halaman-halaman kebijakan ini. Di sisi kanan, Anda memiliki tautan ke media sosial Anda. Anda bisa mengklik ini, lalu menambahkan tautan media sosial Anda yang sebenarnya di kolom-kolom ini. Untuk menghapus platform media sosial yang tidak Anda gunakan, cukup klik tautannya, lalu klik tanda X di sebelah kanannya. Dan Anda bisa melihat tautan TikTok telah dihapus dari ikon media sosial dalam kasus ini. Selanjutnya, Anda bisa memperbarui bagian hak cipta dengan mengkliknya. Dan saya akan mematikan opsi Powered by Shopify. Jadi nanti hanya akan tertulis hak cipta, tahun berjalan, lalu nama toko. Anda bisa menambah atau menghapus bagian pada footer ini seperti halnya pada bagian lain. Perlu diingat bahwa bagian utilitas pada footer membatasi berapa banyak item berbeda yang bisa Anda tambahkan. Salah satu perubahan yang ingin saya lakukan adalah memperbarui skema warna seperti yang kita lakukan pada header. Jadi mari kita klik footer, ubah skema warna ke format gelap, dan kita akan lakukan hal yang sama untuk bagian utilitas. Ini memberikan tampilan gelap yang bersih dan rapi di bagian bawah halaman kita yang serasi dengan bagian atas. Oke, footer sudah siap semuanya. Langkah 7. Sepanjang tutorial ini, Anda mungkin memperhatikan bahwa kita telah memilih skema warna dan gaya teks untuk berbagai bagian.
Opsi-opsi tersebut berasal dari pengaturan global tema Anda dan disinilah Anda mengaturnya. Jika Anda mengubah warna di sini, maka perubahan itu akan diterapkan di seluruh tempat warna tersebut digunakan di toko Anda. Jadi, alih-alih mengatur satu persatu di setiap halaman, Anda cukup menetapkan warna dan font merek Anda sekali saja, dan semuanya di toko Anda akan tetap konsisten. Di Theme Editor, buka pengaturan tema, itu adalah ikon roda gigi di pojok kiri atas. Gulir ke bawah ke bagian warna, dan di sini Anda memiliki 7 skema warna default. Untuk menyesuaikan, Anda bisa menambahkan skema baru, atau cukup klik untuk mengedit yang sudah ada. Mari kita edit skema 1. Saya ingin mengedit latar belakang skema 1 agar terasa lebih alami dan menyatu dengan tema situs secara keseluruhan. Jadi mari kita gulir ke atas, dan saya ingin mengambil warna hijau seperti ini. Warna abu-abu kecoklatan di sini dari pantulan yang kita dapatkan dari gambar ini. Jadi saya akan klik latar belakang, ambil alat eyedropper, lalu pilih warna abu-abu kehijauan di sini. Saya mungkin akan mencerahkannya sedikit agar lebih cocok digunakan sebagai latar belakang. Semacam abu-abu kehijauan yang pucat. Sekarang, jika Anda menggulir situs ini, Anda bisa melihat dimanapun skema 1 digunakan, latar belakangnya telah diperbarui dengan warna baru ini. Sekarang mari kita perbarui warna tombol menjadi sesuatu yang sesuai dengan merek kita. Sekarang bagian header di sini menggunakan skema warna yang berbeda. Jika kita klik bagian hero, kita bisa melihat bahwa skema warna hero ini adalah skema 6 karena memiliki latar belakang transparan yang masuk akal jika Anda menggunakan gambar. Jadi kembali ke pengaturan tema, kita keluar dari skema 1, klik skema 6, lalu mari kita gulir ke bawah ke bagian tombol utama. Kita akan mengambil latar belakang untuk tombol utama, gunakan alat eyedropper, lalu pilih warna oranye dari simbol ampersand ini. Kita klik untuk menguncinya. Sekarang kita punya tombol oranye yang bagus, tapi teks hitam di atas tombol oranye terlihat agak aneh. Jadi mari kita ubah warna teks pada tombol menjadi putih agar kontrasnya lebih bagus. Nah, seperti itu. Sekarang setelah Anda tahu cara memperbarui warna, saya akan tunjukkan cara memperbarui font tema. Mari kita klik X untuk keluar dari editor skema warna ini. Lalu di menu drop-down berikutnya, Anda bisa melihat ada tipografi. Buka itu, dan di sini Anda bisa mengatur font untuk body, subjudul, judul, dan aksen. Saya sarankan untuk menggulir dan melihat berbagai gaya yang tersedia. Anda bisa melihat berbagai macam font yang tersedia untuk Anda. Atau jika Anda sudah tahu font apa yang ingin digunakan, Anda bisa mencarinya. Misalnya saya tahu saya suka Montserrat, menurut saya itu sangat cocok untuk judul, setidaknya untuk merek saya. Jadi saya akan mencarinya dan menambahkannya dari daftar. Kita juga akan mengaturnya agar ekstra tebal. Lalu klik selesai. Saya akan melakukan hal yang sama dengan subjudul dan aksen. Terakhir, mari kita perbarui teks isi. Anda dapat menggunakan font yang sama untuk judul dan isi, tetapi biasanya digunakan font yang berbeda untuk memberikan tampilan yang berbeda pada setiap jenis konten. Biasanya Anda ingin judul Anda terlihat menarik, tebal, dan mampu menarik perhatian, sementara untuk isi Anda ingin menggunakan font yang mudah dibaca. Misalnya, saya tahu bahwa Source Sans Pro cocok dipadukan dengan Montserrat dan sangat sesuai untuk merek saya. Tapi sekali lagi, cobalah bereksperimen dan temukan font yang sesuai untuk merek Anda. Di pengaturan tipografi ini, Anda juga bisa mengatur ukuran standar untuk setiap tingkat judul serta paragrafnya. Setelah Anda puas dengan pembaruan pengaturan tema Anda, jangan lupa untuk mengklik simpan di pojok kanan atas. Desainnya terlihat sangat bagus. Sekarang, langkah ke-8, sisi bisnis. Kebijakan, pembayaran, pengiriman, dan pajak. Bagian ini sederhana, jadi kita bahas cepat saja. Sebelum atur pembayaran dan pengiriman, tambahkan kebijakan toko dulu. Halaman ini menjelaskan operasional bisnis Anda, prosedur pengembalian, penanganan data pribadi, dan aturan toko. Mungkin jarang dibaca, tapi ini penting karena 2 alasan. Pertama, pelanggan mencarinya saat mereka memutuskan apakah akan mempercayai Anda, terutama jika toko Anda masih baru. Dan yang kedua, penyedia pembayaran seperti Shopify Payments sebenarnya mewajibkannya. Kabar baiknya, Anda tidak perlu menulis semuanya dari awal. Klik keluar di pojok kiri atas untuk kembali ke halaman admin Shopify Anda. Lalu klik pengaturan di pojok kiri bawah. Di menu baru yang muncul, gulir ke bawah dan item terakhir adalah kebijakan. Silakan klik itu. Di sini adalah kebijakan tertulis Anda. Anda bisa melihat bahwa kebijakan privasi sudah otomatis, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Shopify secara otomatis membuat kebijakan privasi yang mencakup bagaimana Anda mengumpulkan dan menggunakan data pelanggan. Alamat email, info pembayaran, dan perilaku penelusuran. Untuk kebijakan pengembalian dan dana, klik bagian itu.
Ini menjelaskan apa yang bisa dikembalikan pelanggan, berapa lama waktu pengembalian, dan proses pengembalian dana. Sekarang klik tombol sisipkan template untuk membuatnya. Template ini memberikan Anda titik awal yang solid. Cukup baca seluruhnya dan perbarui bagian yang ada di dalam tanda kurung agar sesuai dengan bisnis Anda. Setelah selesai, klik terbitkan. Dan Anda bisa melihat bahwa label tidak ada kebijakan yang diatur sudah hilang. Anda juga perlu melakukan hal yang sama untuk syarat layanan, kebijakan pengiriman, dan informasi kontak. Selanjutnya, mari kita atur bagaimana Anda benar-benar menerima pembayaran. Ketika seorang pelanggan melakukan pemesanan, uangnya harus masuk ke suatu tempat. Dan disinilah Anda memberitahu Shopify kemana uang itu akan masuk. Anda akan menghubungkan penyedia pembayaran yang menangani kartu kredit, dompet digital, dan metode pembayaran lainnya. Setelah itu, Shopify akan menyalurkan uangnya ke rekening bank Anda. Pada navigasi sisi kiri di pengaturan Anda, pilih pembayaran. Shopify Payments adalah opsi yang paling mudah. Layanan ini menangani kartu kredit, kartu debit, Apple Pay, Google Pay, dan ShopPay, semuanya dalam satu platform. Cukup klik selesaikan pengaturan akun untuk memulai. Anda perlu memverifikasi akun Anda, ambil kode dari email Anda, lalu tempelkan di sana. Selanjutnya, Anda harus mengisi kuesioner. Pilih apakah Anda menjalankan toko sebagai individu, bisnis terdaftar, atau organisasi nirlaba. Dalam kasus saya akan memilih individu. Lalu isi nama, tanggal lahir, email, nomor telepon, dan alamat Anda, serta nomor NPWP Anda. Setelah semua ini selesai, klik berikutnya. Selanjutnya, pastikan nama toko Anda sudah diatur sesuai dengan yang ingin Anda tampilkan di laporan bank pelanggan Anda, lalu klik berikutnya. Tinjau detail akun Anda, lalu kirimkan untuk verifikasi. Setelah Anda menyelesaikan semuanya, Anda akan melihat bahwa Shopify sedang memverifikasi informasi Anda, dan biasanya proses ini hanya memakan waktu beberapa menit. Pada tahap ini, Anda juga bisa menambahkan metode pembayaran tambahan karena Shopify Payments mungkin tidak tersedia di setiap negara atau wilayah. Jadi, atur metode pembayaran apapun yang tersedia untuk Anda agar Anda tetap bisa menerima pembayaran. Terkait metode penarikan pembayaran, saya sarankan untuk membiarkannya tetap otomatis saat checkout. Itu adalah pengaturan default dan digunakan oleh sebagian besar toko. Selanjutnya, mari kita atur pengiriman agar pelanggan tahu berapa biaya pengiriman. Pengiriman adalah salah satu hal pertama yang dicek pelanggan sebelum mereka membeli. Mereka ingin tahu berapa biayanya dan berapa lama waktu pengirimannya. Yang sedang kita atur di sini adalah aturannya. Berapa biaya yang Anda kenakan untuk pengiriman berdasarkan ukuran pesanan, berat, atau tujuan pengiriman. Saat ini Anda belum mengirimkan apapun, Anda hanya memberitahu Shopify apa yang akan ditampilkan saat checkout. Di menu sebelah kiri pada pengaturan Anda, klik pengiriman dan pengantaran. Selanjutnya, klik pada profil umum Anda. Di sini kita bisa melihat bahwa pada dasarnya kita hanya memiliki satu zona pengiriman. Jadi kita hanya menawarkan pengiriman domestik di Amerika Serikat. Anda dapat mengubah lokasi toko Anda dengan mengklik di sini, dan Anda bahkan bisa menambahkan pengiriman internasional di bawah jika diinginkan, tapi untuk sekarang mari kita fokus pada pengiriman domestik. Toko ini secara default memiliki dua jenis pengiriman. Pengiriman standar dengan tarif berbeda untuk nilai pesanan yang berbeda, dan kemudian pengiriman ekspres dengan harga yang lebih tinggi. Mari kita edit agar ada pengiriman gratis untuk pesanan senilai $75 ke atas, bukan $70 ke atas. Kita akan pergi ke opsi yang tertulis $70 ke atas, lalu klik 3 titik di sebelah kanan dan pilih edit opsi pengiriman. Kita akan mengubah minimum dari $70 menjadi $75. Dan di sini Anda bisa melihat pratinjau seperti apa tampilannya. Klik selesai di pojok kanan atas. Lalu mari kita perbarui pengiriman standar lainnya agar maksimum yang tersedia adalah $74 dan 99 sen. Dan ini akan dikenakan biaya $8. Anda juga bisa menyesuaikannya dengan harga pengiriman yang sesuai dengan situasi Anda, yang sangat saya rekomendasikan untuk dilakukan. Anda dapat menambahkan opsi pengiriman dengan mengklik tombol tambah opsi pengiriman. Di sini Anda bisa mengatur jenis tarif Anda. Secara default, ini diatur ke flat. Namun Anda juga bisa mengubahnya agar berdasarkan jumlah pesanan atau berat. Kita sebelumnya menggunakan standar lain berdasarkan jumlah pesanan. Anda juga bisa menambahkan perhitungan oleh kurir atau aplikasi. Saya akan tunjukkan caranya. Misalnya, katakanlah Anda ingin menggunakan FedEx. Anda bisa klik untuk menambahkan layanan, lalu pilih layanan FedEx mana yang ingin Anda gunakan. Misalnya 2 hari, ground, overnight, dan priority overnight. Klik selesai. Sekarang Shopify akan menghitung tarif pengiriman berdasarkan apa yang biasanya dikenakan oleh layanan-layanan ini sesuai dengan dimensi dan berat kemasan Anda. Di sini Anda juga bisa menambahkan biaya penanganan sebagai persentase atau jumlah dolar agar Anda bisa menambahkan sedikit margin jika tarif pengiriman tidak dihitung dengan tepat dan Anda butuh sedikit cadangan. Saya umumnya merekomendasikan setidaknya $5 untuk biaya penanganan.
Ini juga bisa membantu menutupi biaya kemasan Anda. Dan berikut adalah contoh di bawah ini seperti apa tampilannya. Kita silahkan klik selesai di pojok kanan atas. Saat Anda mengatur pengiriman berdasarkan berbagai penyedia di sini, Anda juga bisa menggunakan Shopify untuk membantu Anda membeli dan mencetak label pengiriman dengan tarif diskon. Jadi ini sangat praktis. Saya sarankan biarkan perkiraan tanggal pengiriman otomatis karena ini memberitahu pelanggan kapan barang akan tiba. Jika Anda ingin kirim ke luar negeri, tambahkan opsi pengiriman tambahan di sini. Setelah Anda selesai melakukan perubahan pada pengaturan pengiriman, pastikan untuk mengklik simpan di bilah atas. Sekarang izinkan saya menunjukkan dua pengaturan sederhana, namun kuat yang dapat meningkatkan pemasaran Anda secara signifikan. Di sisi kiri, arahkan ke bagian checkout. Sekarang, pengaturan checkout sebagian besar sudah baik secara default, tapi ada satu hal yang ingin saya minta Anda aktifkan. Jika Anda menggulir ke bawah ke bagian marketing opt-in, aktifkan baik email maupun SMS, atur email ke checkout dan halaman sign in, dan atur SMS hanya ke checkout. Ini akan menambahkan kotak centang kecil di halaman checkout, di mana pelanggan dapat memilih untuk menerima informasi dari Anda. Dan inilah alasannya mengapa ini penting. Secara hukum, Anda dilarang mengirim pesan pemasaran tanpa izin. Namun saat pelanggan setuju, Anda punya akses langsung ke pembeli lama. Jika ada produk baru atau diskon, Anda bisa muncul di kotak masuk mereka. Ini adalah aset paling berharga bagi pemilik toko. Semua pengaturan lainnya di sini pada dasarnya bisa Anda biarkan seperti apa adanya. Jadi silakan klik simpan di bagian atas. Sekarang kita hampir selesai dengan pengaturan. Mari kita tangani pajak dengan cepat. Sekali lagi, di sisi kiri, navigasikan ke pajak dan bea. Shopify secara otomatis menangani perhitungan pajak berdasarkan lokasi Anda dan lokasi pelanggan Anda. Anda dapat melihat bahwa layanan pajak Shopify aktif secara default. Dan di sini Anda bisa masuk dan mengatur berbagai wilayah Anda. Jadi jika Anda menjual di Amerika Serikat, Anda perlu mengatur wilayah Amerika Serikat Anda. Satu hal yang ingin saya tekankan di sini adalah dialog wawasan kewajiban pajak ini. Ketika Anda mencapai jumlah penjualan tertentu di suatu wilayah hingga mencapai ambang batas pengumpulan pajak, Anda akan diberitahu di sini dan kemudian Anda bisa mendaftar dimanapun Anda perlu mendaftar. Halaman inilah tempat Anda akan melakukan semua perubahan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan pajak. Setiap wilayah sedikit berbeda, jadi konsultasikan dengan profesional pajak jika Anda membutuhkan bantuan di sini. Selanjutnya, langkah 9. Saat ini, alamat web toko Anda adalah domain sementara yang jelek seperti ini. Domain itu berfungsi namun kurang profesional. Domain khusus seperti yourstore.com membuat toko Anda terlihat nyata. Gunakan itu di kartu nama, media sosial, atau saat mengobrol. Dan ini adalah salah satu peningkatan termudah yang bisa Anda lakukan. Pada menu pengaturan di sisi kiri, gulir ke bawah dan pilih domain. Saat ini Anda bisa melihat bahwa toko Anda memiliki domain sementara di myshopify.com. Domain ini tidak terlihat profesional, jadi mari kita hubungkan domain baru. Anda bisa membeli domain baru. Ini akan dilakukan melalui Shopify, dan ini adalah pilihan paling sederhana jika Anda belum memiliki domain. Atau jika Anda sudah memiliki domain dari tempat seperti GoDaddy, Namecheap, atau registrar domain lainnya, Anda bisa klik hubungkan domain yang sudah ada. Lalu Shopify akan memandu Anda melalui langkah-langkah cara melakukannya. Namun untuk kita akan membeli domain baru. Saya akan menunjukkan caranya kepada Anda. Langsung saja Anda akan melihat Shopify secara otomatis mencari domain yang mirip dengan nama toko Anda. Dalam kasus saya, Shopify mencari openclothes.com, dan sayangnya domain itu tidak tersedia. .com adalah domain yang paling banyak digunakan, jadi saya sangat menyarankan untuk mendapatkannya jika memungkinkan. Ada pilihan lain di sini seperti openclothes.net atau bahkan openclothes.org, tapi saya ingin melihat apakah saya bisa mendapatkan .com. Jadi mari kita tambahkan Openclothes Outdoor dan cari domain itu. openclothesoutdoor.com tersedia dengan harga $16 per tahun, jadi mari kita segera berlangganan. Klik beli. Di halaman pembayaran ada tombol perpanjangan otomatis yang sudah aktif. Biarkan aktif agar tidak perlu repot memperpanjang domain tiap tahun. Namun jika tidak ingin, Anda bisa mematikannya. Lalu isi informasi kontak Anda. Dan di bagian bawah halaman, informasi pembayaran yang Anda gunakan untuk paket Shopify Anda sudah otomatis ditambahkan. Jika ingin menggunakan metode pembayaran lain, Anda bisa menambahkannya di sini. Jika sudah sesuai, isi data kontak lalu klik beli domain. Setelah pembayaran selesai, Anda akan mendapat konfirmasi seperti ini. Dan Anda bisa langsung klik tombol lihat status domain. Selanjutnya, Anda akan kembali ke halaman manajemen domain. Dan tepat di bagian atas halaman, Anda akan melihat domain Anda saat ini beserta statusnya.
Saat ini, milik saya tertulis sedang propagasi. Proses propagasi domain custom Anda bisa memakan waktu hingga 24-48 jam. Pada dasarnya, itu berarti situs Anda sedang didaftarkan dengan domain tersebut. Dan itu bisa memakan waktu sampai domain tersebut benar-benar mengarah ke situs Anda. Jika saya klik tombol lihat di sini, Anda akan melihat bahwa saya mendapatkan error, dan itu karena domainnya masih dalam proses pendaftaran. Jadi jangan khawatir jika Anda langsung melihat error seperti ini. Cukup tunggu saja, dan pada akhirnya semuanya akan berjalan dengan sendirinya. Hal yang menyenangkan adalah Shopify menghubungkan semuanya secara otomatis untuk Anda. Jadi Anda tidak perlu melakukan konfigurasi DNS manual atau hal-hal rumit seperti itu. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menunggu sampai prosesnya selesai. Nantinya, kemungkinan besar Anda akan melihat status perlu verifikasi. Pertengahannya, ini berarti kita perlu menyelesaikan pendaftaran domain Anda ke alamat email Anda. Ini adalah persyaratan. Jadi buka kotak masuk email yang tertera di sini dan cari email verifikasi dari Shopify. Emailnya biasanya akan terlihat seperti ini dengan subjek tindakan diperlukan dan akan menyediakan sebuah tautan, dan yang perlu Anda lakukan hanyalah mengklik tautan tersebut. Pada halaman yang terbuka, gulir ke bawah dan pastikan informasi kontak Anda sudah benar. Lalu klik verifikasi informasi. Anda akan mendapatkan konfirmasi bahwa informasi kontak Anda telah diverifikasi, lalu Anda bisa menutup tab ini. Jika Anda memuat ulang halaman domain, mungkin masih ada status perlu verifikasi. Seperti proses propagasi, ini butuh waktu lebih lama, jadi jangan khawatir. Semua akan segera beres. Ketika proses koneksi selesai, Anda akan melihat status berubah menjadi tag hijau di sini dan akan tertulis terhubung. Sekarang ke langkah terakhir. Semuanya sudah dibangun. Produk Anda, desain Anda, pembayaran Anda, pengiriman Anda. Tapi saat ini, tidak ada yang benar-benar bisa melihat toko Anda. Shopify secara default mengunci setiap toko baru dengan kata sandi, jadi hanya Anda yang bisa mengaksesnya. Langkah terakhir adalah membuka kunci itu dan menampilkan toko Anda di internet agar bisa dilihat semua orang. Dan setelah status domain Anda berubah menjadi terhubung, jika Anda mengklik lihat, ini adalah halaman yang akan Anda lihat atau sesuatu yang serupa. Belum ada yang bisa mengakses toko Anda, jadi mari kita perbaiki itu. Klik tanda X di pojok kanan atas untuk keluar dari pengaturan Anda. Kemudian di sisi kiri, klik toko online. Kemudian klik preferensi. Lalu di bagian atas halaman preferensi ini, Anda akan melihat akses toko dan perlindungan kata sandi. Anda akan mendapatkan beberapa petunjuk tentang cara membuat toko Anda dapat diakses oleh semua orang. Sekarang, jika Anda belum menambahkan alamat ke toko Anda, itulah yang perlu Anda lakukan terlebih dahulu. Jadi silakan klik tautan jika ada yang disediakan. Tambahkan alamat bisnis Anda. Lalu klik simpan alamat bisnis. Selanjutnya, cukup nonaktifkan tombol perlindungan kata sandi dan klik simpan. Sekarang, jika Anda mengklik untuk melihat toko Anda, toko Shopify baru Anda yang indah sudah tayang di internet, siap untuk berjualan. Dan itulah toko Shopify Anda yang dibangun dari nol, siap untuk pelanggan sesungguhnya. Jika Anda belum perakuannya, gunakan tautan di layar atau klik tautan di deskripsi untuk mengunci uji coba gratis Anda plus 3 bulan hanya dengan $1 per bulan. Ini adalah cara termurah untuk memulai toko Shopify Anda. Semoga berhasil. Terima kasih sudah menonton.